pemateri 2. Saya Naila Sunaja sebagai pemateri 3. Saya Nawi Alfinahya sebagai pemateri 4. Saya Iqmatus Soleha sebagai pemateri 5. Satu, proses geografis mengaruhi keberagaman alam Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki daratan terbesar kedua di dunia. Luas negara Indonesia mencakup 8.300.000 km persegi. A. Letak geografis Indonesia. Letak wilayah Indonesia artinya tempat beradanya wilayah Indonesia di permukaan bumi. Cara pertama adalah berdasarkan letak garis lintang dan garis bibir. Cara kedua adalah dengan menilai dari penjelasan. Berdasarkan letak garis lintang dan garis bibir, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 94 derajat BT, 141 derajat BT. Letak ini menunjukkan bahwa keadaan Indonesia dari barat ke timur sekitar lebih dari 5.000 km. Hal ini menimbulkan perbedaan waktu di wilayah-wilayah Indonesia. Satu, waktu Indonesia Barat. Wilayah dengan zona WIB berpedoman pada garis bujur 105 derajat BT, meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan sebagian provinsi dari Pulau Kalimantan. Dua, waktu Indonesia Tengah. Wilayah dengan zona WIB kita meliputi provinsi Pulau Kalimantan dan seluruh provinsi di seluruh Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Bali. Tiga, waktu Indonesia Timur. Wilayah dengan zona WIT meliputi seluruh provinsi Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Dua, letak geologis Indonesia. A. Pertemuan dua deretan pegunungan lipatan besar. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu rangkaian pegunungan sirkum Mediterania dan rangkaian sirkum Pasifik. B. Pertemuan tiga lempeng besar. Lempeng adalah bagian dari bumi yang terdiri atas kerak yang bersifat padat masif dan mantel. Bagian atas yang bersifat cair dengan bentuk yang tidak berurutan. Indonesia merupakan zona pertemuan tiga lempeng, yaitu sebagai berikut. Tema. A. Bagian utara Indonesia berbatasan dengan lempeng Australia, berluasannya ke arah selatan masuk ke bawah permukaan laut. B. Pada bagian barat dan selatan Indonesia terdapat lempeng Indonesia sampai Australia yang mencakup India. Dasar Samudra India, Australia, dan perluasannya ke arah utara. Lempeng Indonesia Australia berhubungan dengan lempeng Australia di sekitar wilayah lepas sampai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. C. Pada bagian timur Indonesia terdapat lempeng Pasifik yang meluas ke arah barat. Lempeng Pasifik berhubungan dengan lempeng Indonesia sebagai Australia di utara, Papua, dan Maluku. C. Pertemuan paparan dan zona transisi. Indonesia berada di antara paparan Sunda dan paparan Sampul. Paparan Sunda berada di wilayah Indonesia bagian barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Paparan Sunda mencakup wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau kecil di sekitarnya. Adapun paparan Sampul terletak di Indonesia bagian timur yang berhubungan dengan benua Australia. Paparan Sampul mencakup wilayah yang sangat luas, membentang dari bagian utara Papua hingga bagian utara benua Australia.
dini hari di suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Cuaca digambarkan sebagai kombinasi unsur-unsur seperti penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, dan hujan. Ada beberapa jenis cuaca, diantaranya adalah cuaca cerah, panas, berawan, dingin, hujan, dan berangin. Keadaan cuaca yang terjadi secara umum di suatu wilayah yang luas dalam periode waktu yang lama disebut dengan iklim. 1. Suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu tertimpan. Umumnya suhu udara antara 20-23 derajat Celcius. 2. Selisih antara suhu rata-rata tahunan terendah dan tertinggi di Katulistiwa berkisar 1,5 derajat Celcius. 3. Tekanannya udara rendah, perubahannya pun terjadi secara perlahan dan beraturan. 4. Curah hujan tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di dunia. Peta Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia beriklim monsun. Angin monsun di Indonesia terletak di atas angin monsun di barat dan timur. Suhu udara rata-rata tinggi karena angin monsun barat adalah angin yang tertutup mulai bulan Oktober hingga Maret. Dari benua Asia ke benua Australia sifatnya basah dan bulan-bulan tersebut wilayah Indonesia mengalami musim hujan. B. Angin monsun timur adalah angin yang tertiup mulai bulan April hingga September dari benua Australia ke benua Asia sifatnya kering. Pada bulan-bulan tersebut wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.